semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mutiara Indaswari dari kelas 5E Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan mewawancarai masyarakat yang berada di lingkungan sekitar saya tinggal yang memiliki keberagaman budaya, suku, agama, dan lain sebagainya. Video ini saya ambil untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Pendidikan Multikultural. Sebelum masuk ke video wawancara, saya akan menjelaskan apa sih masyarakat multikultural dan kebudayaan itu. Apa ya kira-kira pengertiannya? Yuk simak video berikut ini. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu society yang berarti masyarakat. Lalu kata society berasal dari bahasa Latin yaitu societas yang berarti kawan. Dengan ini diartikan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh perasaan bersama. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti budaya. Multikultural adalah sebuah filosofi yang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Multikultural sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Sehingga dapat dikatakan masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas dan budaya dengan segala kelebihannya. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah budi dari manusia yang muncul karena adanya hasil alam dan kodrat masyarakat. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah juga bentuk dari kejayaan masyarakat yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan serta menjadi awal munculnya tata tertib di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama dengan narasumber yang pertama. Boleh diperkenalkan Teh dari nama dan dari asalnya dari mana? Aku Sofia sebenarnya sih dari sini, cuman orang tua itu asli Sunda, dari Garut. Dari Sunda, dari Garut. Kira-kira tuh di daerah Garut dan sekitarnya itu masih ada nggak Teh kayak tradisi yang masih dijalankan sampai saat ini? Sebenarnya sih kurang hafal juga ya, cuman yang aku ingat itu kayak masih ada tradisi namanya sisingaan. Oh, sisingaan. Sisingaan itu tradisi seperti apa ya? Jadi kalau misalnya anak kecil laki-laki habis disunat itu biasanya tuh diarak keliling kampung pakai apa sih, kayak odong-odong singa itu yang diangkat sama 4 orang gitu loh. Baik, kalau gitu Teteh tahu nggak sih Teh kurang lebih sejarah dari sisingaan tersebut? Kalau tahu boleh Teh diceritain sedikit. Jujur sebenarnya nggak tahu, cuman yang aku ingat itu dulu pernah baca sedikit. Jadi awalnya itu ada Reok Ponorogo dibawa sama seniman sana dari Jawa Timur ke daerah sini gitu, daerah Subang. Nah, mereka nih kayak diskusi gitu loh, seniman Jawa Timur sana sama seniman sini itu kayak berunding lah. Jadi seniman Sunda ini tuh pengen juga ada suatu budaya yang sama menariknya seperti Reok Ponorogo. Nah itu, jadi mungkin terciptalah ini. Seperti yang tadi kita udah bilang kan, sisingaan sendiri itu dipakai saat adanya acara-acara besar seperti khitanan dan lain sebagainya. Nah dari Tetehnya sendiri nih, masih digunakan nggak tradisi sisingaan tersebut? Di beberapa daerah sih masih sih. Apalagi kan sekarang kalau misalnya itu nggak digunain, yang ada tradisi itu akan hilang. Baik, berdasarkan informasi yang telah Teteh sampaikan tadi, sekarang bisa jelaskan nggak sih Teh, apa sih makna dari sisingaan itu?
Salah satunya buat hiburan. Yang kedua itu untuk menjaga warisan dari leluhur, terutama budaya Jawa Barat. Terus yang ketiga itu supaya kaum milenial itu nggak lupa sama adat kebudayaan. Nah, jadi dia untuk melestarikan Ya. yang udah ada ya Teh ya. Baik, yang terakhir mengenai adanya keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia ini, tanggapan Teteh terhadap perbedaan tersebut apa? Nah, jadi karena adanya perbedaan itu, kita bisa saling menghargai, saling menghormati, terus rukun bertetangga. Nah, jadi semua perbedaan itu disebut Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih untuk Teh Safia yang Ya. udah berkenan dan memberikan waktunya serta memberikan informasi-informasi tentang khususnya Sisingaan. Terima kasih Teh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama dengan narasumber yang kedua. Boleh diperkenalkan Kak, nama dan dari suku apa? Ya, nama saya Anissa Julia Wahyuni, saya dari suku Betawi. Baik, suku Betawi. Izin bertanya ya Kak. Ya, boleh. Kira-kira masih ada nggak sih di suku kakak ini, suku Betawi, tradisi yang masih dilakukan gitu? Oh, ya tentu dalam setiap suku tentu ada tradisi yang masih dilakukan. Contohnya seperti di Betawi itu ya, penyerahan roti buaya yang seperti kita kenal di Iya, kalangan betul, masyarakat betul. gitu Kak. Sangat Iya. ikonik ya. Sangat ikonik di Sangat ikonik. roti buaya tuh ikoniknya Betawi. Betawi, gitu. pokoknya Iya. kental, pokoknya Ya, kental roti buaya Betawi, Betawi, Betawi gitu. gitu, Oh, ya iya. benar, baik. Nah, roti buaya ini dari keluarga kakak sendiri nih, masih nggak menggunakan roti buaya ini sebagai seserahan mungkin di pernikahan seperti itu? Dalam penggunaan roti buaya ini tentunya masih digunakan dalam suku Betawi ya, dari mempelai pria untuk wanitanya tersebut ya. Terus Masih ya, berarti untuk menjaga kelestarian kelestarian budaya gitu ya. Karena kan roti buaya juga ikonik, jadi kayak Ikonik. terus menerus Iya, gitu. kalau nggak kita siapa lagi ya? Betul. Betul. Nah, jadi kira-kira ada makna simboliknya nggak sih dari roti buaya tuh apa? Roti buaya ini melambangkan kan roti buaya tuh dibawain dari mempelai pria Iya. untuk wanita. Iya. Nah, itu artinya tuh kesetiaan gitu melambangkan terhadap kesetiaan. wanita tersebut. Gitu. Melambangkan kesetiaan Iya, berarti ya, kesetiaan gitu benar. Kak. Oke. Jadi ini ada pertanyaan terakhir nih Kak, Iya. mengenai keberagaman dan perbedaan multikulturalisme di Indonesia gini kan. Tanggapan Kakak terhadap perbedaan ini apa Kak? Tentunya setiap manusia itu berbeda-beda ya pada dasarnya. Sebagaimana di Indonesia sendiri banyak suku, bangsa, bahasa dan lain-lainnya, ras juga kan. Mungkin Indonesia ini cukup menerima perbedaan tersebut gitu ya. Mulai dari ras, kulit, bahasa dan lain-lain gitu. Dalam keberagaman ini tentunya sangat unik gitu. Iya, sangat unik gitu kan. Karena dari berbagai ragam kita berbeda nih, tentu boleh mengagumi juga bisa gitu. Jadi kita nggak boleh kayak rasis gitu, nggak boleh ya, nggak boleh ya, harus menghargai karena kita juga dari satu bangsa juga kan, dari Indonesia gitu. Jadi Indonesia itu banyak beragam suku, itu harus kita perkenalkan gitu pada dunia. Itu kan kayak suatu kebanggaan Indonesia gitu. Kebanggaan dan bisa jadi saling menghargai karena perbedaan tersebut ya. Iya, kita kan nggak boleh rasis juga kan, karena kita juga satu Indonesia gitu. Oke, baik Kak Isya. Makasih atas waktu dan informasinya. Jadi kita banyak belajar ya hari ini. Sama-sama, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama dengan narasumber yang ketiga. Silakan diperkenalkan diri dulu Kak, nama dan asal Kak dari mana? Baiklah, nama saya Pira Oktarian, asal saya dari Belitung. Kalau suku saya suku Melayu Belitung.
suku Melayu Belitung. Saya mau tanya nih ya Kak, kira-kira masih ada nggak tradisi yang masih dijalankan sampai saat ini di wilayah tempat tinggal Kakak? Masih ada, Masih. masih sangat terjaga dan masih dijalankan oleh masyarakat. Tradisi apa yang kalau boleh tahu? Kalau di tempat saya itu tradisinya namanya tuh Maras Tahun ya. Maras Tahun. Kalau Maras Tahun tuh apa sih Kak, ritual apa? Jadi masyarakat Belitung itu kan mata pencahariannya ada yang ke laut gitu sebagai nelayan dan ada yang bertani. Nah, Maras Tahun ini dikhususkan untuk masyarakat yang mata pencahariannya itu ke pertanian, ke bidang pertanian ya. Kayak gitu ya Kak ya. Kalau dari Kakak sendiri, keluarga Kakak mungkin masih melaksanakan tradisi ini nggak? Masih. Kalau di tempat saya Maras Tahun itu dilaksanakan setahun sekali. Jadi tiap pertengahan tahun atau awal tahun disepakati oleh masyarakat setempat waktu, tempat dan pelaksanaannya. Kayak gitu. Jadi masih terjaga ya Kak Iya, ya, masih dilakukan gitu. Iya. Untuk makna dari kegiatan Maras Tahun sendiri itu apa sih Kak? Kalau maknanya, jadi masyarakat Belitung itu kan Maras Tahun dikhususkan untuk masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani. Nah, tradisi itu dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas melimpahnya panen padi pada setiap tahunnya. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Jadi Maras Tahun ini sebagai bentuk rasa syukur gitu Iya, ya sebagai rasa pada syukur. hasil panen kayak Hasil panen gitu. padi. Tadi ya baik. Ada pertanyaan terakhir nih Kak. Ya. Kan di Indonesia ini kita banyak keberagaman, perbedaan, banyak suku budaya, pokoknya banyak perbedaan gitu Iya. di Indonesia ini ya. Tanggapan Kakak apa sih mengenai perbedaan tersebut? Kalau perbedaan tersebut mungkin salah satu karunia dari Tuhan ya. Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke emang terkenal dengan keragaman budaya, tradisi, dan kita mungkin sebagai warga Indonesia harus saling menghormati kan perbedaan tersebut. Ya, jadi kita walaupun ada berbeda-beda tetap harus menghormati dan Iya. menghargai satu sama lain ya, Iya. gitu. Oke, baik Kak Pira, terima Iya. kasih atas waktu dan wawancara serta informasinya. Kesadaran akan adanya keberagaman budaya disebut sebagai kehidupan multikultural. Akan tetapi, tentu tidak cukup hanya sampai di situ. Bahwa suatu keharusan agar setiap kesadaran akan adanya keberagaman ditingkatkan lagi menjadi apresiasi secara positif. Pemahaman ini yang disebut sebagai multikulturalisme. Multikulturalisme ini menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu di tengah keberagaman. Masyarakat dituntut untuk saling menghargai dan harus mampu bekerja sama dengan baik agar persatuan dan kesatuan pun tetap terjalin. Nah, itu tadi adalah video wawancara mengenai perbedaan suku, budaya, agama, atau multikulturalisme. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.